Saudara, ini kita renungkan satu bagian firman Tuhan. Apa yang terjadi setelah Natal, saudara? Jadi kemarin kita semangat merayakan Natal, kemarin malam baru, hari ini merayakan perayaan, hari ini kita merayakan Natal, dan besok sudah tanggal 26, saudara. Apa makna Natal bagi kita yang boleh kita terus bawa sepanjang hari dan bulan-bulan tahun ke depan? Saudara, saya ajak kita baca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 6. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Yesaya 9 ayat ke-6. Satu ayat, saudara, yang menunjukkan sebutan-sebutan tentang nama Tuhan, saudara. Yesaya pasal 9 ayat 6. Sama seperti saudara, saya merasa agak panas ya ruangannya, padahal AC sudah full, saudara. Tapi kiranya hati kita tetap dingin untuk diberkati firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 6. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita baca ya, hanya satu ayat saja. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak sudah lahir, bukan untuk siapa-siapa, saudara, tapi untuk kita. Terlebih untuk kita yang percaya pada Tuhan, percaya dan mengasihi Dia. Yesus lahir bukan hanya di sebuah kandang domba, sebuah tempat makan hewan. Jadi palungan itu, saudara, tempat makan hewan. Karena gak ada tempat Tuhan Yesus lahir di sana. Melukiskan di hati kita yang kotor dan bau, Tuhan mau lahir, saudara. Nah, disebutkan di ayat ini, saudara, ada 4 sebutan orang untuk Tuhan. Yang pertama apa, saudara? Penasehat, Ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Dan the last one, yang terakhir, Raja damai. Saudara, saya mengajak saudara renungkan, karena sebutan-sebutan ini, saudara, bukan sembarang sebutan, tapi sungguh ya dan amin harus terjadi dalam hidup kita. Di waktu kita sebut penasehat, Bapa yang kekal, Allah perkasa, bukan sekedar nyanyian sebutan, tapi saudara dan saya harus mengalami itu. Itulah Yesus yang kita sembah. Yang pertama, saudara, bicara soal penasehat yang ajaib, kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang dengan hikmatnya menuntun kita dalam setiap hal yang kita lakukan, menuntun kita dengan nasihat terbaik yang kita butuhkan. Saudara, kita punya seorang penasehat ajaib, konselor, saudara. Karena di waktu kita menjalani hidup, ada waktunya, saudara, kita ini seperti butuh dituntun, saudara. Seperti bukan tidak mau melangkah, tapi mau melangkah hanya ragu, harus maju atau mundur, harus ke kiri atau ke kanan. Kita butuh seseorang yang menasehati kita, dan Allah kita hadir untuk kita sebagai penasehat yang ajaib. Saudara punya pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam hal keluarga, pergumulan dalam hal relasi. Mungkin hari-hari ini saudara mau buat keputusan yang penting, saudara bingung, saudara harus tahu bahwa saudara punya penasehat yang ajaib, yang bisa memberikan saudara pertimbangan, menasehati kita. Saya waktu sekolah hamba Tuhan, saudara, di Sat Malang, saya punya seorang konselor, saudara. Jadi kami mahasiswa diberi kesempatan untuk dilayani oleh seorang konselor Kristen. Jadi saat seminari Alkitab Asia Tenggara tempat saya sekolah, punya sekolah konseling juga, saudara, yang terpisah. Nah, di sana saya punya seorang konselor, seorang bapak, saudara, yang saya sangat hormati. Saya sering temui dia begitu saya dalam masa studi, banyak hal yang saya harus bukakan tentang masa lalu, tentang hal-hal yang sulit lah bagi saya, saudara. Nah, saya butuh seseorang yang saya ajak bicara, yang dewasa rohani, dan dia mendengar dengan baik. Bapak ini berkeluarga, penulis juga renungan, ya saudara, di Yayasan Gloria. Dia mendengarkan, dia memberikan nasihat, dan nasihat itu sangat saya butuhkan, saudara, dan menolong saya tahu what shall I do, apa yang saya lakukan. Waktu kita ketemu dengan konselor, saudara, penasehat yang ajaib, dia dengerin nasihat masalah-masalah kita, dan dia kasih tahu apa yang kita lakukan, yang terbaik yang harus kita tempuh.
Saudara dalam hidup ini, sekuat-kuatnya saudara, sepintar-pintarnya saudara, saudara nggak boleh sombong. Ada waktunya saudara butuh berlutut, berdoa. Saudara mungkin punya banyak kenalan, teman yang sudah dapat nasihat darinya. Saudara cerita ke pasangan hidupmu. Saudara cerita mungkin ke hamba Tuhan. Saudara mungkin cerita juga pada rekan-rekan yang saudara sudah best friend dengan dia begitu lama. Tapi saudara jangan pernah lupa untuk minta nasihat dengan Tuhan. Tuhan, aku harus lakukan apa ini untuk pergumulanku ini? Tuhan, suamiku lagi punya pergumulan ini. Saudara jangan terus andalkan otakmu, tapi kau sadar bahwa Yesus hadir di hari Natal sebagai penasehatmu. Supaya apa saudara? Karena Tuhan tidak ingin melihat saudara hancur. Amin. Tuhan tidak ingin kita salah melangkah. Tuhan tidak ingin kita sempit pikirannya. Karena Tuhan jauh lihat dari apa yang bisa kita lihat. Hari ini 25. 6 hari lagi kita tutup tahun saudara. Masuk 1 Januari 2024. Hari itu aja kita belum nyampe. Tapi dalam iman kita percaya 1 Januari Tuhan sudah lihat. Jangan 1 Januari, 31 Desember 2024. Tuhan sudah lihat apa yang terjadi. Nah karena itu saudara, kalau saudara ada sesuatu yang cemas, gelisah, bingung, konsul dengan Tuhan. Dan konsul dengan Tuhan itu gratis. Betul saudara, gratis? Saya waktu itu pernah ke Singapura saudara. Kaget berobat di Singapura tuh ternyata mahal. Saya pergi itu 2016, artinya 7 tahun yang lalu. Dia tulis saudara, fee konsul, ya, konsultasi dengan biayanya. The first time konsul, jadi konsul pertama kali, cuman ngobrol saudara, 100 sin dollar kalau nggak salah saudara, 150-100 sin dollar. Jadi kalau dirupiahkan berapa saudara? Cetiaupan. Kalau rupiah 1,5 juta. Konsul pertama kali. Yang kedua 3 kali ada diskon dikit lah, ya paling $80. Wih, $80 masih mahal musuh. Di Palembang lah berapa kali ketemu dokter spesialis. Ketemu saudara, semakin tinggi gelar dokternya di sana, semakin mahal. Dan apakah betul saudara, dokter di luar negeri kadang dijatain waktu untuk konsul? Cece saya pernah, dia ngomong setengah jam, cuman lewat berapa menit? Maaf bu, kena cas 1 jam berikutnya saudara. Waduh, dia bilang mahal sekali. Lihat ya saudara, betul saudara, betul di luar negeri kadang begitu. Nah dengan Tuhan saudara, kita dapat konsul kapanpun. Dan dia akan berbicara pada kita melalui firman-Nya. Nah kita punya penasihat yang ajaib. Yang saudara bisa terus minta nasihat dari Tuhan. Dan dapatkan itu dari firman-Nya. Dari mulut teman-teman komsel Tuhan bisa berbicara. Kita bukan cuma punya penasihat yang ajaib. Sudah dikatakan kita punya Allah yang perkasa. Kita bukan punya Allah yang lemah. Tapi Allah yang kuat. Yang dalam kuasanya Dia melampaui segala persoalan kita, saudara. Dan kita bisa andalkan Dia. Amin. Amin. Hari ini mungkin saudara punya masalah kayak gunung. Sulit diatasi. Mungkin gunung itu terjadi di waktu lalu. Waduh, sudah lewat Tuhan, leganian. Baru tarik napas lega, nah ada gunung baru, masalah yang besar menanti di depan. Tapi dalam iman kita percaya, Allah kita lebih besar daripada gunung persoalan kita. Amin. Kita lebih kecil. Kekuatan kita terbatas. Kalau ngadepin gunung itu Tuhan mau berapa kali saya ketok-ketok itu gunung sampai bisa selesai. Tapi karena saya andalkan Tuhan, Tuhan bisa selesaikan dengan cepat untuk saya. Kita saudara punya Tuhan yang besar, berkuasa dan hebat. Dia pernah belah laut, Dia pernah munculkan air dari batu karang, mencelikkan mata orang yang buta, membangkitkan orang mati, hal-hal yang luar biasa saudara, yang tidak pernah terbayang oleh manusia, Allah lakukan bagi kita. Hari ini kalau saudara punya problem, punya masalah yang sedemikian besar, jangan putus asa.
Jangan menyerah. Jangan terus menengok kepada sekelilingmu, tapi teruslah juga menengok ke atas. Tuhan, Engkau bisa aku andalkan, karena Engkau Allah yang perkasa bagiku. Allah yang perkasa itu hadir di hari Natal ini bagi saudara. Saudara, waktu Tuhan Yesus lahir dalam sosok bayi, itu yang memuliakan itu saudara, dikatakan para malaikat, tentara, bala tentara sorga. Lukas pasal 2 saudara, itu bala tentara sorga memuliakan dia, King of King, rajanya mereka saudara. Jadi hadirnya Yesus, bayi yang lemah itu, sesungguhnya dia adalah Allah yang perkasa. Tuhan suruh malaikat turun, satu saja, itu bisa membabat habis banyak musuh-musuh orang Israel. Satu ucapan Tuhan saja bisa menyelesaikan masalah kita. Nah hari ini kalau saudara merasa lemah, merasa lesu, khawatir dengan masa depanmu, kau harus tahu kau punya Allah yang perkasa yang ada di sisimu. Amin. Kita punya penasehat, kita punya Allah yang perkasa. Yang ketiga, apa yang kita punya saudara? Kita punya a good father, Bapa yang kekal. Ada Tuhan yang hadir, mendengar, mempedulikan, dan melakukan yang terbaik dalam cintanya bagi kita. Kadang mungkin kita nggak butuh penasehat, kita nggak cuman butuh Allah yang perkasa, tapi kita butuh sosok seorang Bapa. Banyak di antara anak-anak Tuhan saudara, nggak kurang duit, nggak sakit, nggak kurang apapun, tapi dia ada rasa kosong karena merasa orang-orang yang terkasih dalam hidupnya itu jauh. Orang sekeliling pun tidak cukup mempedulikannya, memperhatikannya, saudara. Saya pernah nonton saudara di Facebook, ada jasanya di Amerika. Jadi para ibu-ibu lah saudara ya. Jadi menyewa pria-pria yang bukan untuk hubungan seks saudara, bukan. Saudara jangan terlalu pikirannya ke arah situ. Tapi mereka bayar berapa dolar hanya untuk si pria itu duduk dan dengerin mereka ngomong saudara. Memperlakukan mereka seperti seorang perempuan. Jadi duduk di meja mereka makan. Ya si pria itu dengerin, oh cek itu ya. Itu dibayar saudara. Enak ya, kalau saudara pikir ada pekerjaan di Palembang begitu bolehlah. Gak usah banyak kerja-kerja, capek-capek, cukup dengerin, oh gitu ya. Iya, ayo, tidak gampang. Itu cuma gitu aja saudara, dibayar dia. Saudara mau? Kau Susanto, Peng, ada rencana? Sedemikian saudara, kosong. Sampai rela bayar orang cuman untuk dengerin gitu. Nah kita punya seorang Bapa yang kekal, yang hadir untuk kita merangkul waktu engkau merasa kesepian, yang merangkul waktu engkau lagi frustasi, stres dengan masalahmu, yang bahkan orang terdekatmu susah ngerti, dengar tapi masih susah ngerti, yang menopangmu, mendengar hatimu, bahkan kau merasa tidak ada yang cukup peduli. Nah kita punya Bapa yang kekal saudara, yang rela do anything, lakukan apapun untuk kita yang terbaik. Saudara, bukankah kita para bapak tidak akan tega melihat anak kita sakit, jatuh, kita akan sigap menolong. Tidak ada bapak saudara yang dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, tidak ada bapak yang berikan batu waktu anaknya minta roti, atau berikan ular waktu anaknya minta ikan. Tidak ada, pasti kasih yang terbaik. Nah kita punya Bapa di sorga yang demikian. Hari ini mungkin kita tidak punya cukup figur bapak yang baik, figur mama yang baik. Keluarga kita kacau mungkin, pola asuh kita kacau mungkin, rumah tangga kita mungkin juga kacau hari-hari ini. Tapi ada satu yang tidak kacau, yang kasihnya tetap untuk kita, yaitu a good father, our heavenly father, Bapa kita di sorga. Senang ya saudara ya, kalau doa itu jangan sebut Tuhan terus, Allah terus, tapi sebut Bapa. Kita ini punya Bapa. Jadi waktu saudara sendirian di Palembang, kita kadang merantau demi mencari duit sendirian, engkau harus tahu saudara, kau punya Bapa yang mendampingimu, Bapa di sorga. Kita punya penasihat yang ajaib, amin. Allah yang bisa kita andalkan mengatasi pergumulan,
Bapa yang kekal, dan yang terakhir adalah Raja Damai. Saudara lihat, Raja Damai, kita bisa bersyukur ada Tuhan yang sanggup menghadirkan damai tanpa henti, melampaui situasi apapun yang sedang mengelilingi. Saudara, ada di antara saudara yang hatinya sedang tidak damai. Orang Chinese bilang itu hatinya hengluan, kacau gitu. Waktu datang ibadah, tidak kelihatan wajah senyum, salaman, selamat Natal, tapi ternyata diam-diam di hatinya tidak ada damai. Gelisah mikirin masalah rumah, gelisah mikirin masalah karir tahun depan, gelisah mikirin anak ini ada masalah, ada problem. Apakah ada damai di hatimu? Apakah ada damai di hatimu? Nah, bagi kita yang mungkin hari-hari ini tidak ada damai di hati, saya tanya saudara, kalau hari ini ada produk dijual namanya damai, saudara mau bayar berapa untuk beli itu? Seandainya damai itu dijual 1 juta, Yuming beli tidak? Beli? 1 juta ini? Beli? Beli. Sunli kalau ada produk damai, kotak di Alfamart, damai namanya saudara. Waktu kita makan ini produk damai hati kita, 2 juta, Sunli mau beli? Pikir-pikir dulu, duit susu anak masih banyak yang dibutuhkan di rumah ini. Beli 2 juta? Beli. Ferry mungkin jangan duduk di sini lah, Ferry. Kalau sering tanya oleh Musa terus. Minggu depan pindah duduk sebelah sana. Jangan Ferry lah, kasihan Ferry terus. Budiman, Budiman juga sering ditanya. Lisa mewakili para ibu-ibu, ada produk damai, naik harganya 5 juta rupiah. Hatimu sedang gelisah. Ada Jetminnya sedang tidak baik dengan kamu. Hatimu, aduh kok gelisah. Ada produk, andai-andai saja saudara, di Alfamart produk itu damai. Makan memang langsung damai, 5 juta, beli? Expire-nya? Memang ibu-ibu nih selalu teliti saudara ya. Bolehlah, bener ini. Expire-nya 2024 deh, Desember. Beli dah 5 juta rupiah. Hatimu hengluan, kacau, aduh susah tidur. Makan obat tidur juga belum terbeli malam itu. Waduh, tiba-tiba jalan ke Alfamart ada produk damai namanya damai 5 juta. Beli? Beli. Saudara beli? Ini berandai-andai saja saudara. Saya pikir kalau kita punya duit banyak dan ada yang bisa kasih kita damai, kita kasih duit untuk mendapatkan itu. Saya pun mau saudara. Saya percaya saudara pun juga mau. Mengapa? Damai itu kadang gak bisa dibeli dengan duit. Betul saudara? Damai itu yang bisa buat kita tidur nyenyak di malam hari. Damai itu yang buat kita tetap nafsu makan. Betul saudara? Damai itu yang buat kita besok pagi masih tetap mau bangun, mandi, semangat lewatin hari. Itu kan ada damai. Damai itu pula yang buat kita optimis, masalah seberat apapun akan lewat kok. Damai itu saudara, orang sekeliling lagi tidak bagus suasananya, tapi saudara-saudara tetap kalem, tetap tenang. Karena damai yang sejati bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Betul saudara? Damai yang di dalam. Berapa banyak kita kalau ke kuburan saudara, di malam hari hatinya damai. Kok Awi kalau ke kuburan malam-malam talang kerikil, sepi sekali, hatimu damai kok. Malam hari gelap, talang kerikil gelap tuh, gak ada lampu, gelap damai, bunyi jangkrik. Damai hatimu kok Awi? Damai. Mobil mogok kalau di tengah-tengah itu. Kiri kanan Nissan semua. HP hilang sinyal, lowbat, aduh sialnya lowbat belum, gak bisa hubungin. Damai hatinya, damai. Ada orang saudara kan kuburan itu paling sepi saudara, tidak berisik, ya, tapi hatinya tidak tenang. Bahkan waktu tidur malam pun tidak ada bunyi TV lagi, cuma bunyi AC mungkin, tidak ada yang mengganggu, di luar tenang.
Tapi hatinya tidak bisa tidur. Mengapa? Karena yang di dalam ini. Karena itulah Yesus hadir, berikan damai. Kadang dia nggak beresin masalah di luar dulu. Dia jadi raja untuk berikan damai di hati kita. Masuk besok tanggal 26. Mungkin masalah saudara masih sama. Bangun tidur, lihat istri mukanya masih sama. Bangun siapin makanan, anak punya kelakuan, bikin suasana rumah ini ya, masih sama. Ngadapin karyawan bikin jengkel masih sama. Semuanya masih sama. Mobil sama, naik motor sama. Lihat atasan, sama juga masih. Nah, seringkali Tuhan tidak ubah di luar. Dia ingin berikan damai itu di hati kita. Nah, Tuhan disebutkan bukan Raja Cuan, saudara. Nah, sekarang kan mulai terkenal kata cuan ini kan. Tidak ada Alkitab bilang dia jadi Raja Cuan. Dia jadi Raja Obat. Dia jadi Raja Properti. Tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus disebutkan sebagai Raja Damai. Karena melebihi cuan yang kau inginkan. Melebihi properti yang kau inginkan. Melebihi kesehatan yang kau inginkan. Tuhan beri yang jauh lebih kau butuhkan. Yaitu damai. Hari ini saya tanya yang terakhir. Ini yang terakhir kok saudara. Saya mau tutup dalam doa. Kalau boleh pilih dua. Banyak cuan atau damai. Mana yang kau pilih? Hardi. Damai. Musuh tanya sekali lagi. Kau pikir baik-baik. Banyak cuan atau damai? Pilih mana? Tidak boleh dua-duanya. Tamciaknya. Sikok baik. Damai. Asuk ya Sami Jevina. Pilih sehat sama damai, pilih mana, Su? Sehat. Tidak apa-apa, Su ya. Kita terima dulu jawabannya. Kita kunci dulu jawabannya itu, Su ya. The last one, yang terakhir. Cek Mechen. Pilih rumah besar, 3 lantai, pembantu ada 10. Atau damai di hati. Damai. Kalah nih, Su. 2-1 ini jadi tidak ada apa-apa lah ya. Dan saya mau ngomong gini, saudara. Banyak orang sehat, itu penting. Saudara terus doain tubuhmu sehat. Doain cuan lebih banyak di tahun yang baru. Doain ya berkat-berkat rumah segala macam. Tapi kalau udah ada damai, semua ini jadi kosong, saudara. Berapa banyak tubuh yang sehat, tapi hati gelisah. Tapi sehat penting, tapi yang lebih penting jangan sampai damai ini hilang. Duit banyak, tapi damai jangan sampai hilang. Properti semuanya banyak, tapi jangan sampai damai hilang. Nah, Yesus hadir di hari Natal sebagai Raja Damai. Setiap kali engkau gelisah, minta damai dari Tuhan. Amin. Malam-malam gak bisa tidur, doa. Banyak sakit hati, banyak beban pikiran, engkau doa. Minta damai dari Tuhan. Saudara, kita hari ini bersyukur untuk 4 ini. Yang pertama, saudara, kita punya penasehat yang ajaib. Yang kedua, kita punya Allah yang perkasa. Yang ketiga, kita punya Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, kita punya Raja Damai. Apalagi yang kita perlukan, saudara? Sudah lengkaplah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar, saudara. Tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan yang baru disampaikan ini. Saudara, ini hari Natal, Yesus lahir bagimu. Lebih daripada semua orang yang mengerti, saudara, Tuhan Yesus yang paling mengerti. Dia sudah lahir dalam hati saudara, waktu saudara buka hati terima dia sebagai juru selamat. Tapi bukan itu saja yang dia berikan. Dia berikan 4 sebutan yang tadi saudara barusan sebut. Mari di waktu ini kalau saudara punya beban pergumulan, saudara yang lagi kebingungan, katakan Tuhan berikan tuntunanmu bagiku. Saudara yang punya masalah yang rasanya tidak bisa diselesaikan, katakan Tuhan selesaikan bagiku. Engkau perkasa, dahsyat bagiku. Engkau yang merasa kesepian, membutuhkan sosok seorang Bapa yang hadir di sisimu, katakan Tuhan dekatlah padaku. Dan kau hatimu yang sedang gelisah, stres, kacau, katakan Tuhan berikan damai di hati dan hidupku. Mari saudara tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Saya menyelesaikan khotbah ini cukup singkat. Ambil waktu sebentar saudara berdoa pribadi kepada Tuhan.
katakan dengan hatimu jujur terbuka di depan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara di hari Natal ini. Engkau yang tahu, Tuhan Yesus pun tahu. Mari naikkan doamu dengan jujur pada Tuhan. Dia mendengar, Dia memperhatikan, Dia peduli. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau lahir bagi kami. Engkau memang tidak kelihatan oleh kami Tuhan. Wajahmu tidak terlihat, tanganmu tidak bisa kami pegang. Tapi dalam iman kami percaya Engkau ada di hati kami. Engkau sudah ada lahir di hati kami. Engkau menjadi milik kami, kami menjadi milik-Mu selamanya. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami dalam tangan Tuhan, hidup kami akan aman selamanya. Tidak ada yang sanggup menggoyahkan kami, tidak ada yang sanggup merebut kami, karena hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Masalah tidak sanggup menghancurkan kami, pergumulan tidak sanggup menggoyahkan kami, karena Allah yang kami miliki adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kehadiran-Mu di hari Natal ini. Terima kasih pula untuk hari-hari besok yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami akan lewati bersama dengan Tuhan, Juru Selamat yang telah lahir bagi kami.